Pagi ini sang fajar menampakkan dirinya penuh kemegahan, mengobati rindu yang baru saja memasuki kehidupanku. Mungkin rindu padamu sudah biasa, tapi rindu gunung itu... Nah, kita sekarang lagi siap-siap untuk berangkat nanti malam habis sholat isya ini. Kita sudah beli logistik karena nanti kita akan berangkat pakai mobil. Setelah menginjakkan kaki di Gunung Lawu, kali ini aku dan teman-temanku mencoba untuk pergi ke Gunung Prau. Hanya untuk memuaskan rasa rindu ke gunung. Gunung yang letaknya berada di Jawa Tengah ini memiliki waktu tempuh 6-7 jam perjalanan dari rumah kami Tuban. Ini kita lagi persiapan untuk ke... Kali ini kami melakukan perjalanan menggunakan mobil, mengingat perjalanan yang cukup jauh. Tentunya karena kami tidak ingin menghabiskan tenaga kami hanya di perjalanan. Ini namanya Leli. Oh iya teman-teman, sampai tanggal pendakian kami, Gunung Prau hanya dibuka melalui jalur pendakian via Wates. Sedangkan jalur lain masih belum dibuka karena kondisi masih belum stabil. Oh iya, jam 9, kurang 1 menit. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 9 malam. Kasihan ini Mas Vicky. Awalnya perjalanan berjalan dengan baik, hingga akhirnya kami tersadar bahwa kami salah jalur karena ketidaktelitian kami. Sehingga kami harus berputar arah dan kembali ke jalur yang seharusnya, ke Temanggung. Ada. Beruntungnya kami masih bisa mengejar waktu dan sampai di base camp pendakian via Wates jam setengah 5 pagi. Jam berapa? Setengah 5 bosku. Setelah sampai di base camp, kami meminta form registrasi untuk melakukan registrasi lebih awal. Ayo cek suhu. Form registrasi dapat diambil di area parkir. Sedangkan registrasinya sendiri akan dibuka pukul 8 pagi. Jadi kami hanya meminta formnya saja. 6,2. Kata ketua rombongan, nama dan seterusnya. Terus anggotanya tulis di sini. Kalau udah tanda tangan. Selanjutnya ini surat pernyataan dibaca terus dibentangi siap. Iya. Selanjutnya tanda tangan juga. Iya. Untuk yang ini cukup isi nama, alamat sama jumlah anggota. Untuk yang ini nanti diisi sama petugas di atas sambil ngecek barang yang tertera di sini. Barang yang tertera di sini wajib komplit. Kalau ada yang kurang bisa lengkapi di base camp. Dan untuk alat musik sama tisu basah yang tidak boleh dibawa. Oh ya. Aduh iki. Sampai posisi ku paling melelahkan paling aduh. Kene sampai posisi ya. Kita lagi mengisi formulir. Sampai piro posisi? 5 Ojeknya 20.000 dari base camp ke pos 1. Terus yang mau dari base camp ke terminal Wonosobo itu 65.000. Ini harga terbaru ya. Maksinya berapa Mas? Maksimal karena COVID
jadi 25. Kalau hari biasa cuma 15.000. Harganya naik 10.000. Ya sampai ubah kabeh. Dan setelah kami mengisi formulir, kami sempatkan untuk beribadah, beristirahat dan sarapan di warung sekitar base camp. Sembari menunggu registrasi dibuka. Kopi mantap. Kayak Sule kan ini. Oh iya teman-teman, aku mau membagikan tips untuk kalian. Ini mungkin tips yang sudah biasa di kalangan pendaki. Tapi bagi kalian yang mungkin belum pernah tahu atau baru mau melakukan pendakian pertama kali, lebih baik kalian sempatkan untuk buang air di toilet di sekitar base camp. Ini mungkin hal sepele, tapi akan membantumu dalam masalah pencernaan, yang mungkin akan sedikit mengganggu ketika kalian melakukan pendakian. Kita mau berangkat dari pos apa ini base camp? Dari pos apa ini? Dari base camp ke pos 1 naik ojek. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Setelah pukul 8 kami menyerahkan form registrasi yang sudah kami isi dan melakukan cek ulang semua perlengkapan. Setelah semuanya selesai, kami segera berangkat menuju pendakian. Tapi sebelum itu pastinya kita harus berdoa dulu, meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Doa mulai. Ragu apa? Iki lo gak sedeng diadai ojek. Dari base camp kami memutuskan untuk menaiki ojek ke pos 1. Umumnya para pendaki memilih untuk menaiki ojek dikarenakan perjalanan dari base camp ke pos 1 hanya melalui rumah penduduk dan ladang. Tapi jika kalian memilih untuk berjalan kaki, itu hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sedangkan jika kalian naik ojek hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Setibanya kami di pos 1, kami langsung memulai pendakian kami. Makasih ya Mas. Makasih. Udah. Ya. Keren guys. Gak ngerti gini. Backgroundnya keren. Itu gunung apa itu? Sindoro. Itu Gunung Sindoro. Itu tadi apa? Jalanan didominasi dengan hutan dan tanah tidak berbatu. Jika musim kemarau seperti sekarang, tanah akan mudah sekali berdebu. Dan sebaliknya, jika musim hujan, maka dapat dipastikan tanah akan becek dan licin. Jarak antara pos 1 dan 2 memakan waktu sekitar 20-30 menit. Begitu juga jarak dari pos 2 ke pos 3.
Mari Mas. Mari. Tapi kami berjalan santai dan menikmati pemandangan. Tapi sejujurnya sih karena kelelahan, jadi kami sering berhenti. Bahkan teman kami Leli sempat merasa pusing saat kami berhenti di pos 2. Ini mungkin karena dia sudah lama tidak mendaki gunung, terhitung sejak terakhir dia mendaki Semeru. Pos 2 Cemaran, ketinggian 2122 mdpl. Gimana? Semangat. Walaupun udah ngos-ngosan. Wajahnya yang ceria sudah berubah. Tapi kami harus saling mengerti dan menyemangati. Kok hoi? Mas Buki. Gimana? Alhamdulillah masih kuat. Cuma cukup Ya. karena di rumah nggak pernah olahraga. Siap. Benar sekali. Jadi harus olahraga dulu. David memilih berangkat lebih dulu dan kami pun tidak keberatan karena kami memang tahu beban yang dibawanya itu bisa jadi 2 kali lipat dari kami. Dia membawa logistik dan tenda. Tentunya akan sangat melelahkan jika dia ikut jalan beriringan dengan kami. Sesampainya di pos 3, kami bertemu kembali dengan David yang sedang asik mengobrol dengan pendaki lain. Teman kita David. Kami menghampirinya dan beristirahat. Di pos 3 juga kami mengisi air untuk tambahan logistik kami di puncak. Lokasinya tidak jauh sih dari pos 3. Teman-teman bisa mengisinya di beberapa titik di sana. Caranya juga cukup simpel dan higienis. Hanya menadakan botol pada selang-selang yang sudah disediakan. Seberes mengisi air, kami melanjutkan perjalanan. Di perahu ada banyak sekali lokasi untuk mendirikan tenda. Tidak harus di puncak. Dan tempat yang paling populer adalah Bukit Rindu. Nah ini guys, mana ini? Nih. Mantap. Iki pipis, natur gini. Tapi kami memutuskan untuk tidak mendirikan tenda di sana karena lokasinya yang diambil langsung oleh lembah. Kita tidak akan pernah tahu pergerakan alam. Kami hanya menghindari kemungkinan terjadinya badai. Jika itu terjadi, tentu akan sangat membahayakan. Lebih baik berjalan sedikit lebih jauh, tapi lokasinya aman. Kami juga mempertimbangkan hal tersebut karena teman kami Vicky sudah pernah bertenda di sana sebelumnya, dan menurut dia tidak terlalu menguntungkan.
Selamat sore. Berarti sama Bukit Rindu ya. Iya. Sore ini kita masak dan sudah banyak yang matang. Kita mau makan pakai banyak sekali. Dari ada lauknya, ada cireng, ada sosis, ada nugget, ada ikan sarden, ada ayam goreng, nasi, tempe orek. Dan itu masih juga. Sore itu Gunung Prau sangat kabut dan berangin. Dan kami pun tidak beraktivitas di luar tenda karena cuaca semakin memburuk. Dan sayangnya, tidak bisa membayangkan jika kami benar mendirikan tenda di Bukit Rindu. Di luar berkabut. Karena cuaca yang seperti ini, kami pun juga tidak mendapatkan view sunset. Hal ini tentunya sempat membuat kami was-was dan khawatir jika cuaca akan terus bertahan seperti ini hingga pagi. Bagaimana dengan view sunrise? Gunung Prau terkenal dengan sunrise terbaik. Sangat sayang jika harus dilewatkan. Pagi mengembang, kuning berayun. Sebuah mentari yang dirindukan akhirnya menampakkan kemegahannya. Sungguh luar biasa alam Indonesia. Tidak sia-sia kami datang ke sini untuk menyaksikan megahnya sunrise dari puncak Gunung Prau. Jajaran Gunung Sindoro, Sumbing, Merbabu, dan Lawu menambah kemegahan panggung alam. Kini aku sedang berbicara dengan waktu. Dan kutemukan rindu.